Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Mujib. Saya adalah dosen di Politeknik Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diselenggarakan oleh seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3. Mata kuliah ini akan membahas tentang landasan pendidikan Pancasila serta membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan nilai-nilai dalam kehidupan nyata melalui kemampuan menjelaskan kesadaran pajak sebagai perwujudan pengamalan sila-sila Pancasila. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Pancasila ini, yakni mahasiswa mampu memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam meningkatkan kesadaran perpajakan warga negara Indonesia dan membangun komitmen sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara umum, serta mampu dalam menjelaskan landasan pendidikan Pancasila, menjelaskan kesadaran pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, menjelaskan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara, menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara, menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat, menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika, dan menjelaskan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Adapun materi pembelajaran ini terbagi ke dalam 8 bagian yang terdiri dari: pertama, landasan pendidikan Pancasila; kedua, kesadaran pajak sebagai perwujudan pengamalan sila-sila Pancasila; ketiga, Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia; keempat, Pancasila sebagai dasar negara; kelima, Pancasila sebagai ideologi negara; keenam, Pancasila sebagai sistem filsafat; ketujuh, Pancasila sebagai sistem etika; dan yang terakhir atau yang kedelapan, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah Pancasila di masa sekarang dilakukan dengan tatap muka. Sedangkan untuk metode pembelajaran pada materi yang pertama dan materi yang kedua dilakukan secara kombinasi antara ceramah dan tanya jawab. Untuk materi yang ketiga sampai materi ke-8, mahasiswa diberikan tugas kelompok, dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian mahasiswa diminta untuk membuat makalah dan materi presentasi. Sistem penilaian pada mata kuliah Pancasila terbagi ke dalam 4 bagian. Bagian yang pertama berkaitan dengan aktivitas bernilai 10%. Bagian yang kedua, tugas bernilai 20%. Bagian ketiga, ujian tengah semester bernilai 30%. Bagian keempat, ujian akhir semester bernilai 40%. Adapun untuk tugas yang dinilai adalah presentasi dan makalah yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang terbagi ke dalam
6 kelompok diskusi. Baiklah, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran dan presentasi dari mahasiswa. Kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, teman-teman semua, mohon izin saya mau lepas masker. Baik, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan dengan pertemuan yang terakhir. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan minggu sebelumnya, di pagi hari ini kita akan kembali mereview pertemuan-pertemuan yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 14 kali pertemuan dengan hari ini ya. Jadi kita akan mereview kembali pertemuan yang sudah kita lakukan dari minggu pertama perkuliahan sampai dengan minggu ke-13 ya. Nah, teman-teman semua, seperti di awal pertemuan dulu, saya akan mencoba mengulas kembali apa yang pernah disampaikan di awal-awal pertemuan sampai dengan kemarin ya. Bagaimana teman-teman sudah belajar tentang Pancasila, dimulai dari mengapa kita harus belajar Pancasila, seberapa pentingkah kita belajar Pancasila, dan diakhiri kemarin dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kenapa setiap ilmu-ilmu yang kita pelajari harus mendasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila? Teman-teman sudah belajar, akan tetapi kita akan review kembali. Silakan nanti kawan-kawan semua, jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terselesaikan di awal pertemuan dulu sampai dengan kemarin, bisa nanti ditanyakan. Saya akan mencoba mereview sekilas. Jadi kalau nanti di tengah perjalanan review teman-teman ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Jelas ya? Jelas. Nah, jadi kalau di tengah perjalanan review nanti, Pak saya ingin bertanya, silahkan ya. Saya akan mencoba dari awal. Mulai dari mengapa kita harus belajar pendidikan Pancasila. Tentu teman-teman masih ingat bahwa Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib. Mengapa Pancasila mata kuliah wajib? Karena ini hajat dari negara. Negara mengatur sedemikian rupa dalam peraturan perundangan ya, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat yang ada yang masih ingat ayatnya? Ada? Ayat berapa? Ayat 3 ya. Jadi di ayat 3 ada 4 mata kuliah. Ya, 4 mata kuliah ini adalah 4 mata kuliah yang cukup penting. Mengapa cukup penting? Karena diatur di dalam peraturan perundangan. Ya, ada Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, apa lagi? Dan agama. Jadi 4 mata kuliah ini diatur di dalam peraturan perundangan. Saya ulangi lagi ya, biar teman-teman ingat. Undang-undangnya nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat yang 3. Mata kuliah diatur dengan peraturan perundangan. Ya. Luar biasa sekali. Negara punya hajat yang besar ya. Artinya mewajibkan kepada seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk melaksanakan 4 mata kuliah ini. Ya, jadi pengembang kurikulum yang ada di perguruan tinggi diwajibkan untuk mengikut sertakan 4 mata kuliah ini. Pilihannya wajib, bukan sunnah. Namanya wajib harus dilaksanakan, ya, harus dilaksanakan. Karena ini sudah perintah dari undang-undang, artinya negara mempunyai andil, mempunyai harapan bahwa dengan dilaksanakannya pendidikan Pancasila ini diharapkan generasi mudanya, kita semua begitu ya, dosen, mahasiswanya, dan sivitas akademika itu mampu melaksanakan, harapannya begitu ya, mampu melaksanakan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, bukan hanya sekedar hafal. Bisa jadi teman-teman sudah belajar Pancasila ini mulai dari sekolah dasar ya, sampai dengan hari ini di perguruan tinggi. Nah, mengapa itu penting? Tadi sudah jelas bahwa negara punya hajat yang begitu besar. Mengapa terus
kemudian Pancasila harus diajarkan di perguruan tinggi, tentu pertimbangan dari negara adalah berbagai macam masalah yang melanda bangsa Indonesia, mulai dari tindak pidana korupsi, kerusakan lingkungan, begitu ya. Apalagi ada yang masih ingat berbagai macam faktor kenapa harus diajarkan kembali pendidikan Pancasila? Ada yang ingat? Ya, korupsi, apalagi radikalisme, apalagi nepotisme, intoleransi, ya, dan banyak hal lain yang melanda bangsa Indonesia. Kemarin teman-teman juga sebut ada globalisasi, ya, dan seterusnya. Nah, ini menjadi keprihatinan dari negara, ya. Masalah-masalah ini bukan cenderung menurun begitu ya. Tindak pidana korupsi dari hari ke hari teman-teman bisa melihat begitu ya. Ternyata para pelaku korupsi ini tidak jelas-jelas begitu. Muncul silih berganti begitu, mulai dari daerah sampai dengan pusat. Kerusakan lingkungan juga demikian. Kalau teman-teman lihat, kita berada di Pulau Kalimantan, yang teman-teman mungkin daerahnya juga yang dahulu mungkin masih banyak terdapat hutan dan hutan lindung, hari ini sudah mulai terkikis habis, dieksploitasi, batu baranya dieksploitasi, kayunya dan seterusnya. Dan itu selalu terjadi, ya. Dan jumlahnya justru semakin meningkat. Narkoba, jangan lupa kita di Kalimantan Barat persimpangan dengan negara seberang, ya, dengan Malaysia. Dan kalau teman-teman lihat di pemberitaan, hampir setiap waktu terjadi penangkapan baik pelaku, baik pemakai maupun bandar. Ya, ada yang masih sering seksi di Pontianak informasi mungkin gitu ya, bahwa hampir setiap hari, kalau tidak pemakai juga bandarnya. Dan dalam jumlah yang cukup besar gitu ya, tidak main-main jumlahnya. Kenapa saya sebut dalam jumlah besar? Bukan kelas kecil gitu ya, karena barang-barang itu menyeberang dari negara sebelah ke negara kita. Nah, itu kita kebetulan di daerah yang persimpangan dan kita mengalami apa yang menjadi hajat dari negara gitu ya. Kenapa penting mengajarkan lagi pendidikan Pancasila? Kita menjadi lebih paham. Kita mengalami masalah berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, kita mengalami masalah kerusakan lingkungan yang hari ini teman-teman juga merasakan. Tiap kali hujan, tidak lama kemudian banjir. Ada yang merasakan itu di daerahnya? Satu hari hujan, nggak lama kemudian langsung banjir. Yang itu dulu mungkin tidak kita alami. Ya, di era dahulu mungkin tidak kita alami begitu. Nah, itu awal materi yang sudah kita bahas. Kenapa kita harus belajar tentang Pancasila? Ya, jadi seberapa pentingkah kita belajar Pancasila? Terus kemudian berikutnya kita belajar tentang kesadaran pajak sebagai wujud nilai-nilai, ya, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ya, di bagian ini teman-teman sudah disuguhkan. Ya, saya akan coba sekilas buka materinya biar teman-teman kembali mengingat. Ya. Oke. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Oke. Ya, jadi kesadaran pajak perannya sebagai perwujudan sila-sila Pancasila. Ya, jadi salah satu sumber pendapatan negara terbesar, kalau teman-teman lihat, salah satu sumber pendapatan terbesar dari negara adalah pajak. Jadi pajak itu merupakan salah satu sumber terbesar. Lebih dari 70% kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terutama kehidupan kita bernegara, itu ditopang oleh pajak. Namun kita masih melihat dalam kenyataan sebagian ya, tidak semua ya, sebagian wajib pajak belum melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Masih ada orang-orang yang enggan membayar dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam dalih dan seterusnya ya. Nah, ini tentu tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Nah, keengganan wajib pajak ini ya dalam
bayar pajak, tentu harus mulai dilakukan perbaikan-perbaikan, dan perbaikannya bukan hanya sekedar hari ini mereka dilakukan penindakan gitu ya. Jadi hajat dari negara adalah bagaimana agar kita sebagai generasi muda itu mulai sadar pentingnya peran pajak dalam proses pembangunan. Ya, dimulai dari kita semenjak perkuliahan ini, kita harus mulai sadar bahwa pajak itu perannya luar biasa di dalam pembangunan. Sebagai contoh yang paling sederhana, yang paling mudah, adakah teman-teman di sini yang menerima beasiswa KIP? Ada? Bisa tunjukkan? Ya, berapa orang? Ya, bisa tunjukkan? Tunjukkan? Berapa? 1, 2, 3, 4. Wih, hampir setengah ya? Hampir setengah itu penerima beasiswa KIP. Teman-teman perlu tahu gitu ya, saya dan teman-teman harus sadar dan tahu bahwa beasiswa yang kita terima itu asalnya dari mana? Tentu dari APBN gitu ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, APBN itu tadi didapatkan dari mana? Tidak lain tidak bukan adalah sumber terbesarnya adalah pajak. Dahulu teman-teman di era sebelum reformasi, ya, sumber terbesar pengelolaan negara itu masih bergantung kepada sumber daya alam yang kita miliki. Namun makin lama itu sudah mulai bergeser, dan hari ini sumber pendapatan negara paling besar adalah dari sektor pajak. Nah, nantinya saya dan teman-teman harus memiliki kesadaran yang sama bahwa betapa pentingnya pajak di dalam proses pembangunan. Seperti halnya teman-teman sebagai seorang muslim, sebagai seorang Nasrani yang taat, di dalam agamanya itu sudah diajarkan. Teman-teman yang muslim diajarkan bagaimana membayar zakat. Ya, teman-teman yang Nasrani diajarkan untuk membayar perpuluhan. Ya. Apakah yang membayar zakat harus semua orang? Tidak. Ada kriteria-kriterianya begitu ya. Sama halnya dengan pajak. Apakah yang membayar pajak harus semuanya? Tidak. Tapi yang telah memenuhi kriteria. Nah, kriteria dalam membayar pajak adalah orang-orang yang telah menjadi wajib pajak. Buktinya apa? Dengan memiliki NPWP. Hari ini mungkin teman-teman ada yang mungkin telah memiliki NPWP, ada yang belum. Kalau teman-teman yang memiliki usaha online bisa jadi sudah memiliki nomor pokok wajib pajak. Tapi kalau yang belum bisa jadi belum. Yang sudah pasti punya siapa? Dosen kalian ya. Saya sudah tentu harus punya. Karena saya sudah bekerja dan harus melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang warga negara, yakni membayar pajak. Dan itu sudah dikelola sedemikian rupa oleh lembaga. Jadi setiap apapun yang saya terima harus sudah dipotong dengan pajaknya. Pun demikian ketika saya melakukan aktivitas, gitu ya, sebagai seorang dosen ada aktivitas kegiatan penelitian dan yang lain-lain, tentu juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang warga negara, yakni membayar pajak. Nah, peran negara saja. Peran kita sebagai seorang warga negara itu cukup penting, sangat penting itu semua. Ya, teman-teman tentu ingat di dalam Pancasila yang kelima bagaimana harapan dari negara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan ini bisa terwujud, begitu ya. Diharapkan ini bisa terwujud dengan proses pengelolaan pajak yang kita sebagai seorang wajib pajak nantinya ya teman-teman dan saya sebagai seorang wajib pajak, bagaimana nantinya kita betul-betul melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang wajib pajak. Nah, jika belum, nah ini solusinya apa? Mengatasi jika masih ada sebagian orang yang enggan membayar, ya, melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak adalah dengan meningkatkan kecerdasan ideologisnya. Dengan meningkatkan kecerdasan ideologis. Apa itu kecerdasan ideologis? Ayo, ya di sini mungkin masih ingat teman-teman. Saya tutup ya. Kira-kira ada yang masih ingat ya? Ya, kita sambil lihat bersama-sama. Ada yang masih ingat? Ya, kalau mungkin dia ini jelas ya. Ada yang masih ingat? Apa itu kecerdasan ideologis? Ayo silakan, ada yang mau mencoba sambil kita tutup ya.
Apa itu kecerdasan ideologis? Tidak usah takut, silakan. Ayo, siapa yang mau coba? Satu Rizal, ya Pak. Silakan. Apa itu kecerdasan ideologis? Definisinya ya tadi. Definisi dari kecerdasan ideologis apa? Silakan. Ayo, kita mulai ya, Satu Rizal. Silakan. Pemahaman bagaimana kita ke depannya gitu Pak. Oke. Douglas, apa itu kecerdasan ideologis? Kecerdasan ideologis adalah pengetahuan seseorang tentang dasar-dasar negara, Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Ada yang lain? Ayo. Nah, Pak, pemahaman tentang hidup berbangsa, Pak. Pemahaman tentang hidup berbangsa. Kalau pengertian atau definisi begitu ya. Kalau teman-teman yang dilihat tadi yang ada di buku adalah apa? Kapasitas seorang warga negara untuk hidup berdampingan dengan warga negara lain dalam suasana Aman damai. damai dan toleran. Nah, kita lihat lagi ya. Kita sambil ingat-ingat kembali. Jadi teman-teman bisa apa namanya? Lihat ya. Kalau tadi mungkin. Nah, di sini. Nah, kalau teman di sini kan bisa gampang Pak. Iya, kalau teman-teman lihat definisinya. Jadi kapasitas seorang warga negara, ya, kapasitas seorang warga negara untuk hidup berdampingan dengan warga negara lain dalam suasana damai dan Toleran. harus dalam suasana damai dan ya, kalau ada kata-kata damai dan toleran itu kita harus sudah mulai oke, tidak ada pemaksaan di situ, harus bisa hidup berdampingan secara berjalan beriringan gitu ya. Nah, apa saja komponen-komponen kecerdasan ideologis ya? Ada 5 komponennya. Yang pertama adalah pemahaman atas hak dan kewajiban setiap warga negara. Pemahaman atas hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang kedua, pemahaman atas semangat toleransi sebagai wujud hidup bersama. Yang ketiga, pemahaman atas nilai keberagaman sebagai suatu faktisitas. Ya, nanti teman-teman bisa lihat definisi dari faktisitas. Definisi secara mudahnya adalah secara lebih singkat adalah apa adanya. Jadi keberagaman itu merupakan sebuah keniscayaan yang biasanya beragam begitu ya. Sebagai contoh misalnya, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang berambut ikal, ya. Ada yang di sini karena kita kebetulan dari beragam suku, gitu ya. Ada yang Dayak, ada yang Batak, ada yang Melayu, ada yang Jawa, ada yang percampuran, ya kan? Batak Pontianak, Jawa Pontianak, begitu ya, Bugis Pontianak dan seterusnya. Bahwa itu adalah sebuah kenyataan yang harus kita terima, ya. Bahwa kita itu beragam. Apalagi kita hidup di Pontianak ini cukup beragam, ya. Seperti itu. Terus kemudian yang keempat, pemahaman atas nilai luhur sebagai warisan sejarah dalam bentuk norma kolektif. Ya, yang terakhir pemahaman atas nilai ideal yang diperjuangkan untuk masa depan. Nah, teman-teman semua, harapannya dengan kita memahami bahwa tadi ya, pajak merupakan salah satu hal penting dalam proses pembangunan. Kedepannya diharapkan saya dan teman-teman sebagai seorang teman-teman calon wajib pajak, kalau saya hari ini sudah menjadi wajib pajak karena sudah memiliki nomor pokok wajib pajak, dan teman-teman semua calon wajib pajak, kita memiliki kesadaran yang sama. Tanpa proses pengelolaan pajak yang baik, ya, dan kesadaran dari kita sebagai warga negara untuk membayar pajak, tentu pengelolaan negara menjadi tidak seimbang, ya, pincang gitu ya, antara yang masuk dengan yang keluar menjadi tidak berimbang. Oleh karena itu kita sebagai seorang warga negara harus memiliki kesadaran itu. Apalagi teman-teman dan saya sudah merasakan, kebetulan saya juga dulu adalah penikmat dan penerima beasiswa. Hari ini teman-teman mayoritas juga penerima beasiswa, gitu ya. Ada yang beasiswa KIP dan ada yang juga mungkin dulu pernah mendapat PKH ya, bantuan PKH dan seterusnya. Bahwa kita semua punya kewajiban moral ke depannya. Bagaimana turut serta dalam apa?
membayar pajak untuk proses pembangunan Indonesia yang lebih baik lagi. Dan kita tentu juga harapannya mendoakan para pengelola pajak ini juga amanah dalam Amin. ya, menjalankan kewajibannya. Kita sebagai seorang warga negara amanah dalam melaksanakan pembayaran, yang di sana juga amanah dalam proses pengelolaan. Mudah-mudahan sila yang kelima menjadi terwujud. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup jelas kawan-kawan? Materinya jelas ya? Apa yang sudah dijelaskan sudah bisa dipahami? Buku juga teman-teman sudah terima ya dari awal pertemuan, nanti teman-teman bisa baca kembali. Dan proses diskusi juga sudah kita lakukan dengan baik. Saya kira kemarin teman-teman dalam proses diskusi sudah cukup interaktif. Hanya di kelompok terakhir saja yang memang dibatasi gitu ya, mengingat waktu. Jika memang tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan pada pagi hari ini akan kita akhiri. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah kelompok yang ke-6 sudah siap? Siap. Baik, jika sudah siap, tanpa perlu menunda lagi, mari kita berikan kesempatan kepada kelompok yang ke-6 untuk melaksanakan presentasi. Kepada kelompok yang ke-6, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon perhatian semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 dan di sini kami akan mempresentasikan yaitu materi kami yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi. Nah, apa-apa saja yang akan kami sampaikan pada hari ini tentunya pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya bagi saya sendiri, bagi teman-teman serta bagi Bapak Mujib selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita, kami akan memulai presentasi kami. Silakan Rudi, PPT-nya. Nah, konsep Pancasila sebagai dasar nilai ilmu, nilai pengembangan ilmu. Nah, di sini ada memiliki empat poin. Yang pertama itu saya akan jelaskan kenapa Pancasila itu penting bagi kita untuk nilai pengembangan ilmu. Karena pastinya kita ini hidup di era globalisasi, tentunya akan banyak sekali masalah-masalah baik itu dampak positif dan dampak negatif untuk kita sebagai kaum generasi muda. Nah, sebagai generasi muda atau disebut dengan generasi milenial, kita tentunya memahami apa saja batasan kita dalam memahami atau melewati dunia era globalisasi di masa sekarang ini. Nah, untuk poin pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya itu setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal dan pengembangan ilmu IPTEK itu sendiri. Nah, yang ketiga itu yaitu nilai Pancasila sebagai rambu normatif bagi perkembangan di Indonesia. Yang terakhir ada poin keempat yaitu perkembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, yang dikenal dengan istilah indigensi ilmu mempribumi ilmu. Nah, dari keempat poin tersebut dapat kita simpulkan arti pentingnya, yaitu mengapa nilai Pancasila itu sangat penting bagi pengembangan ilmu. Dikarenakan setiap ilmu atau setiap IPTEK harus berpatokan dengan nilai Pancasila tersendiri. Sebelum kita akhiri perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah deskripsi singkat dari saya. Semoga memberikan gambaran tentang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di Politeknik Negeri Pontianak, khususnya mata kuliah Pancasila. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila.